Oke, mari kita lanjutkan karena tadi kita sudah membahas tentang peta kendali variabel X bar R menggunakan aplikasi Minitab. Sekarang kita akan bahas tentang peta kendali variabel X bar R kita cari dengan manual menggunakan Excel. Nah, di sini ada di modul praktikum statistik kendali mutu punya Ibu Anggraini, ada dijelaskan bagaimana cara kita membuat peta kendali variabel X bar R menggunakan manual Excel. Jadi ini ada langkah-langkah dalam pembuatan peta X bar dan R secara manual. Jadi pertama kita tentukan ukuran subgrupnya. N-nya ada 3, 4, atau 5. Yang kedua, tentukan banyaknya subgrup, sedikitnya 20 subgrup. Yang ketiga, hitung nilai rata-rata dari setiap subgrup yaitu X bar. Kemudian hitung nilai rata-rata seluruh X yaitu X bar yang merupakan center line dari peta kendali X bar. Yang kelima, hitung nilai selisih data terbesar dengan data terkecil dari setiap subgrup yaitu rank. Atau dia dilambangkan R besar kayak gitu. Yang keenam, hitung nilai rata-rata dari seluruh R yaitu R bar menggunakan center line dari peta kendali R. Yang ketujuh, hitung batas kendali dari peta kendali X bar. Nah, di sini ada bagaimana kita mencari, sebentar saya perbesar sedikit. Oke. Nah, gimana kita mencari UCL, center line, LCL. Jadi UCL itu dari X bar ditambahkan A2 kali R, kayak gitu. Jadi A2 itu nanti didapatkan dari nilai di tabel, kayak gitu. LCL di mana X bar dikurang A2 kali R. Nah, gitu. Nah, sini kan ada nah. Didapat dari appendix tabel 6, kayak gitu. Kemudian untuk hitung batas kendali untuk peta kendali R. Jadi untuk peta kendali R, UCL-nya itu D4 kali R. Kayak gitu. D4 juga didapatkan dari tabel, LCL-nya D3 dikali R. Nah, langkah ke-8, plot data X bar dan R pada peta kendali X bar dan R, serta amati apakah data tersebut berada dalam pengendalian atau tidak. Hitung indeks kapabilitas proses atau CP, itu ada rumusnya. Jika CP lebih besar daripada 1,33, maka kapabilitas proses sangat baik. Jika 1 kurang dari CP, kurang dari 1,33, atau CP lebih besar daripada 1, kurang dari 1,33, maka kapasitasnya prosesnya baik, kayak gitu. Atau jika CP kurang dari 1, maka kapasitas prosesnya rendah. Gitu. Kemudian ke-10, hitung indeks CPK atau minimumnya. Kayak gitu. Itu ada rumusnya, bisa dilihat sendiri. Kriteria penilaian, jika CPK sama dengan CP, maka proses terjadi di tengah. Jika CPK sama dengan 1, maka proses menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi. Jika CPK kurang dari 1, maka proses menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Kondisi idealnya CP-nya lebih besar daripada 1,33 dan CP-nya sama dengan CPK-nya. Seperti itu. Langkah-langkah dari peta kendali variabel X bar R manual menggunakan Excel. Nah, kemudian saya langsung ke data Excel. Nah, ini. Nah, ini adalah data yang tadi kita pakai di aplikasi Minitab. Seperti ini saya sudah kerjakan.
Dan hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini bisa dilihat. Nah, saya akan jelaskan satu-satu ya. Jadi, di sini kan ada keterangan. Bentar lagi. Oke. Nah, di sini ada appendix 6, di mana A2-nya itu nilainya 0,419, D3-nya 0,076, D4-nya 1,924, di mana X bar UCL, X DBL bar ditambah A2 dikali R bar. Itu rumusnya ya. LCL X DBL bar dikurang A2 kali R bar. Kalau dalam R barnya, UCL-nya D3 dikali R bar, kemudian LCL-nya D3 dikali R bar, kayak gitu. Nah, di mana kita dapat nilai A2, D3, dan D4? Dari sini. Bentar. Nah, saya mengambil dari buku ini. Nah, ini ya, dari buku ini. Nah, buku Introduction to Statistical Quality Control dibuat oleh Douglas C. Montgomery. Nah, ini penulisnya. Di sini ada di halaman 702. Nah, kalau teman-teman lihat, nah di sini ada tabelnya. Di sini ada tabel appendix 6. Nah, dapatnya itu seperti ini. Karena tadi kita dapat 7 observer, jadi lihat angka 7 ini, kemudian tarik, nah A2-nya dapat 0,419, seperti itu. Jadi karena observer data kita itu ada 7, jadi dilihat A2-nya 0,419. Oke. Kemudian tarik lagi, di sini diberitahu nilai D3 dan D4. Nah, di sini diberitahu D3-nya, karena kita tadi observernya 7, maka D3-nya 0,076 sama D4-nya 1,924. Seperti itu. Membaca tabelnya untuk menentukan nilai A2, D3, dan D4. Gitu. Nah, kemudian mari kita kerjakan perhitungannya. Ini adalah yang saya sudah kerjakan. Nah, yang sudah saya kerjakan ya. Kemudian ini data revisi yang dimana di peta kendali itu dibuang, dan ini sisanya. Dimana kalau kita lihat di aplikasi Minitab itu datanya melewati garis maka harus dibuang, dan ini adalah sisanya revisi dari hasil Minitab. Nah, kita kerjakan. Nah, seperti itu. Jadi seperti ini ya. Jadi paham ya. Dapat A2 tadi di mana? Oh, ini maaf ya, maksudnya N-nya sama dengan 7. Saya perbaiki. Nah, jadi A2 didapat dari tabel tadi 0,419. D3 didapat dari tabel 0,076. D4 dapat di tabel 1,924. Nah, dalam X bar chart ada UCL, itu rumusnya X DBL bar ditambah A2 kali R bar. Untuk LCL ada X DBL bar dikurang A2 dikali R bar, kayak gitu. Nah, dalam R bar, UCL-nya rumusnya itu D4 dikali R bar, kalau LCL-nya D3 dikali R bar. Nah, seperti itu. Nah, kita kecilkan aja supaya enak. Nah, kalau X bar itu rumusnya sama dengan average. Oke. Kemudian kita dari B11 sampai dengan H11 kita tarik seperti itu. Nah, seperti ini.
kita tutup kurung, kita enter. Nah, kemudian tinggal kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini rumusnya. Kemudian kalau untuk R, itu rumusnya adalah sama dengan maksimum dari B11 sampai dengan H11. Seperti ini. Oke. Dikurang minimum dari sama ya, dari B11, oh maaf, B11 sampai H11. Nah, kita tutup kurung baru kita enter. Nah, seperti itu. Oke. Oh, sebentar saya ulang. Saya ulang ya. Sama dengan maksimum B11 sampai H11 tutup kurung dikurang minimum sama. Oke, nah sama dia B11 sampai H11. Dan kita enter. Nah, dapat nilainya. Kemudian kita tinggal tarik seperti ini. Oke. Dapatkan nilainya. Nah, kemudian untuk X DBL bar sama R bar, itu rumusnya sama dengan average, tutup buka kurung, dari, nih, kita tarik garis dari I11 sampai ke bawah. Seperti itu. Nah, oke. I11 sampai I40. Oke, kita tutup. Kita enter. Nah, kemudian untuk R bar, kita tinggal tarik garis seperti ini, sudah dapat. Oke. Kemudian untuk X bar chart. Ini kan ada LCL, CL, sama UCL ya. LCL kita bisa lihat rumusnya, X DBL bar dikurang A2 dikali R bar. Jadi sama dengan, ini ya, ini dikurang nilai A2 0,419 dikali R bar. Oke. Nah, kemudian kita kasih S dolar. Oke. Oke, kemudian kita enter. Nah, setelah di enter, kita bisa tarik garis aja, tarik ke bawah gitu. Nah, nilainya sudah dapat. Kemudian CL itu adalah X DBL bar. Jadi CL itu rumusnya X DBL bar atau dia sama dengan ini I41. Oke. I41. Oke, kita kasih S dolar lagi. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita tinggal tarik seperti ini. Nah, dapat nilai dari CLX bar chart. Kemudian untuk UCL itu X, ini rumusnya ya, X DBL bar ditambah A2 dikali R bar sama dengan tadi di sini X DBL bar kemudian ditambah, bedanya kalau LCL tadi dikurang, kalau UCL ditambah nilai A2 dikali R bar. Oke.
kemudian kita kasih S dolar. Kita kasih S dolar untuk semuanya. Oke. Nah, dapat nilai UCL-nya, kemudian tarik ke bawah. Oke. Nah, kemudian untuk R-chart. R-chart itu rumusnya beda. Untuk LCL dia D3, ini ya D3 dikali R bar. Kalau UCL dia D4 kali R bar. Jadi LCL dulu kita kerjakan sama dengan nilai D3 itu di J2 dikali R bar. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita beri S dolar. Oke, kemudian kita enter. Nah, tinggal tarik ke bawah seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk CL itu adalah dia nilai dari J41 atau dia nilai dari R bar. Ini sama dengan J41 atau dia nilai R bar. Kemudian kita kasih S dolar. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, terus untuk nilai UCL itu rumusnya sama dengan nilai D4, kita tarik ke atas, nilai D4 1,924 dikali nilai dari R bar atau dia J41. Nah, kita kasih S dolar di depan J, kemudian di depan angka 3. Nah, ini. Kemudian kita enter. Nah, seperti ini pengerjaan dari hitungan manual peta kendali variabel X bar R. Kemudian untuk nanti ini kan data sebelum direvisi. Nanti setelah ada beberapa sampel yang dibuang, caranya tetap sama. Tinggal sampel yang dia melewati batas peta kendali aja dibuang. Kemudian caranya masih sama, cari X bar, R bar, kayak gitu. Cari LCL, CL, UCL. Gitu. Semoga mudah dipahami. Penjelasan singkat kita peta kendali variabel X bar R dari menggunakan aplikasi Minitab yang tadi sudah dijelaskan sampai dapat peta kendalinya, peta kendali X bar R. Terus kemudian ini membuat peta kendali variabel X bar R dengan manual Excel. Mungkin sekian dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.